are you today? Kembali lagi bersama Kak Tia. Nah, di video kali ini kita bakalan membahas topik which one is your best getaway. Nah, teman-teman, do you like traveling? Jika kalian suka, topik kali ini berhubungan loh dengan yang namanya traveling atau jalan-jalan. Nah, penasaran kan? Yuk kita pelajari bersama-sama. Pertama-tama, kita akan mempelajari tentang descriptive text about tourism spots and famous historical buildings. Yang mana pada bagian ini kita akan membedah bagian-bagian dari teks deskripsi. Lalu setelah itu kita akan belajar mengenai noun phrase and modifiers. Yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama ada descriptive text. Nah teman-teman, fungsi dari teks deskriptif ini adalah untuk menggambarkan suatu benda atau orang maupun tempat dengan mengungkapkan ciri-cirinya atau sifatnya maupun sikap dari sesuatu yang ingin kita gambarkan tersebut. Struktur dari teks deskripsi ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada namanya bagian identification. Nah, dalam bagian ini kita akan menemukan fakta umum dari sesuatu yang kita gambarkan. Bagian ini disebut juga dengan bagian perkenalan atau introduction. Lalu yang kedua adalah bagian description. Yang mana di bagian ini kita akan menjelaskan secara lebih detail mengenai sesuatu yang kita gambarkan tersebut. Bisa berupa karakternya kah, atau ciri-ciri fisiknya, sikapnya, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri dari teks deskripsi. Yang pertama, bahwa teks deskriptif itu memiliki spesifik partisipan. Artinya sesuatu yang kita gambarkan itu harus spesifik. Misalnya nih, jika kita ingin menggambarkan pantai, maka pantainya ini harus spesifik. Seperti Pantai Kuta di Bali. Jadi bukanlah semua pantai di dunia gitu, tapi kita sebutkan pantai yang mana. Oke, lalu yang kedua, descriptive text itu menggunakan simple present tense. Jadi tenses yang digunakan yaitu simple present tense. Dan yang ketiga, bahwa descriptive text itu menggunakan adjektif atau kata sifat. Untuk menggambarkan ciri-ciri dari suatu yang kita gambarkan tersebut, kita membutuhkan yang namanya penggunaan kata sifat. Oke teman-teman, supaya lebih mengerti, mari kita lihat contohnya berikut ini. Di dalam teks tersebut dapat kita lihat bahwa paragraf pertama merupakan bagian identification, di mana digambarkan mengenai letak dari Candi Borobudur dan bahwa Candi Borobudur ini sudah terkenal secara internasional. Lalu di pada paragraf kedua digambarkan lebih spesifik lagi nih tentang Candi Borobudur, seperti struktur bangunannya, kemudian ada jumlah relief dan stupa, lalu apa saja yang bisa kita temukan di sana. Dari teks ini juga kita bisa lihat nih bahwa teks ini menggambarkan candi yang spesifik, yaitu Candi Borobudur. Lalu kita juga bisa lihat bahwa tenses yang digunakan di sini adalah simple present tense. Contohnya, Borobudur is one of historical buildings in Indonesia. Atau Borobudur Temple consists of 6 square floors and 3 circular floors. Selain itu juga ada beberapa kata sifat yang digunakan seperti circular, small, square, dan lain-lain. Oke teman-teman, berikutnya kita bakalan bahas tentang noun phrase and modifiers. Nah, sebelum kita mempelajari apa sih itu noun phrase, nah pertama mari kita segarkan lagi nih ingatan kita bahwa di dalam bahasa Inggris ada yang namanya beberapa kelompok kata. Di antaranya ada dua jenis. Yang pertama ada yang namanya adjective atau kata sifat. Contohnya pretty, round yellow, big, British, dan lain-lain. Yang kedua ada yang namanya kata benda, misalnya man, table, log, beach, and many more. Nah, dalam bahasa Inggris, adjective dan noun ini seringkali digunakan bersama-sama sehingga membentuk sebuah kelompok kata.
Contohnya dapat kita temukan di dalam teks deskripsi tadi. Seperti historical building, kemudian ada small stairwell, kemudian ada pictorial stupa, dan lain-lain. Coba kita ambil salah satu contohnya, misalnya kata historical building. Historical itu adalah kata sifat atau adjektif, kemudian building adalah kata benda atau noun. Nah, jika keduanya kita satukan menjadi historical building dan membuat satu kelompok kata. Nah, maka kata ini disebut dengan noun phrase. Adjektif yang berada di dalam noun phrase ini disebut dengan modifier. Oke, ingat ya teman-teman, posisinya adalah adjektif, kemudian diikuti oleh noun. Oke deh, kita udah membahas topik tentang which one is your best getaway. Sekarang, coba deh teman-teman pasti sudah bisa menggambarkan tempat traveling favorit teman-teman semua. Seru banget ya. Bentar-bentar, videonya jangan langsung di-pause dulu. Coba kita kerjakan dulu soal latihan yang udah kakek siapin berikut ini. Selamat mengerjakan teman-teman. Multiple choice number 1. We can find this information in the identification part except A. The Colosseum is located in Rome. B. The Colosseum is the biggest amphitheater in the world. C. The size of the building is 29,484 square meters. D. Many tourists visit the Colosseum today. Number 2. How many people can be accommodated in the Colosseum seats? A. 545. B. 48. C. 29,484. D. 50,000. Number 3. Choose at least 3 noun phrases that we can find in the text above. A. Elliptical construction. B. Wall surrounding. C. Flavian dynasty. D. Secret passage. E. Beast state. Number 4. Is the sentence above true or false? Nah, kalau udah ngerjain ini tadi soalnya, coba yuk kita lihat jawaban dan pembahasannya berikut ini. Gimana nih? Soalnya udah dikerjain, udah benar semua belum? Kalau yang udah benar, good job. Yang belum, yuk kita belajar lagi karena masih bakal banyak video-video menarik yang bakal Kak Kia sajiin buat teman-teman semua. Tetap semangat terus ya, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye!